Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa. Dalam kesempatan kali ini, akan membahas mengenai 10 makanan unik tradisional khas Sunda. Apa saja sih makanan khas Sunda yang unik dan lezat? Berikut 10 makanan unik khas Sunda. 1. Receh Bonteng. Receh Bonteng adalah lalapan khas Sunda. Salah satu olahan sambal lalapan yang populer bagi masyarakat Sunda Jawa Barat adalah receh bonteng. Semacam rujak sederhana atau sambal timun mentah. Potongan timun segar yang dicampur adukkan dalam cobek dengan bumbu sambal ulek dengan ciri khas pemakaian kencur dan terasi serta daun kemangi. 2. Bangkerok. Bangkerok adalah makanan khas dari suku Sunda. Bangkerok adalah makanan yang hampir mirip dengan uli, yang mana bahannya sama-sama dari beras ketan. Bedanya, uli dibuat dari beras ketan yang dihaluskan lalu dijemur terlebih dahulu sebelum digoreng ataupun dibakar. Sedangkan bangkerok dibuat dari nasi ketan yang sudah dicampur dengan bumbu lalu didiamkan di dalam wajan sampai hangus. Biasanya sering ditambahkan sambal kacang ataupun sambal oncom. Karena semakin majunya peradaban modern, makanan-makanan tradisional seperti bangkerok pun sudah terlupakan oleh beberapa orang. 3. Kade Demes. Kade Demes adalah tumis kulit singkong yang berasal dari Sunda Jawa Barat. Singkong yang digunakan untuk memasak kade demes adalah jenis ketela pohon atau ubi kayu. Sayur kade demes atau kulit singkong seringkali tidak diketahui orang dan dibuang begitu saja. Kade demes yang dimanfaatkan ini adalah bagian dalam singkong yang berwarna merah muda atau putih, bukan kulit singkong bagian terluar yang bercampur tanah. Walaupun terbuat dari bagian dalam kulit singkong yang tak terpakai, namun kade demes sangat kaya akan protein yang berguna bagi tubuh seperti gizi, sumber karbohidrat dan juga sebagai sumber kalori yang memiliki kandungan vitamin B, vitamin C, tanin dan amilum dalam kadar yang cukup tinggi. 4. Ulukutek lensa. Ulukutek lensa atau tumis lensa adalah makanan khas Tatar Sunda. Ulukutek lensa yaitu makanan yang terbuat dari tumisan lensa dengan oncom bertabur daun kemangi. Sajian ini enak disantap dengan nasi hangat. Rasakan sensasi makan lensa saat menggigitnya. Aroma tumisan oncom ditambah daun kemangi menambah selera makan. 5. Tutuk oncom. Tutuk artinya, ditumbuk. Karena itu nasi tutuk oncom adalah nasi yang dicampur oncom tumbuk. Nasi tutuk oncom, demikian makanan ini biasa disebut, harus disajikan dalam kondisi hangat. Perpaduan rasa gurih, asin, dan pulen, terasa saat nasi ini dikunyah di mulut. Jangan lupa berikan sambal goang, yaitu sambal cabai rawit hijau dicampur sedikit garam dan bumbu penyedap pada nasi tutuk oncom. Pecahan butiran oncom rasa asin seakan meledak di lidah, bersamaan dengan rasa gurih nasi bertabur bawang goreng dipadukan sambal goang. Tak hanya sambal goang yang menemani gurihnya nasi tutuk oncom. Bisa juga ditambahkan lauk pelengkap, seperti telur dadar, ikan asin, ayam goreng, serta lalapan berupa mentimun. Taburan bawang goreng wajib dihadirkan supaya lebih menggugah selera dan membuat nasi lebih wangi. 6. Karedok. Karedok adalah salah satu makanan tradisional yang menggunakan bumbu kacang. Karedok berasal dari tanah Sunda. Karedok dibuat dengan bahan-bahan sayuran mentah utama antara lain, ketimun, tauge, kol, kacang panjang, daun kemangi, dan terong. Sedangkan sausnya adalah bumbu kacang yang dibuat dari cabai merah, bawang putih, kencur, kacang tanah, air asam, gula jawa, garam, dan terasi. Karedok sebenarnya tak jauh beda dengan olahan berbahan sayur seperti pecel atau lotek, tetapi karedok menggunakan sayuran yang masih segar alias mentah. 7. Lotek. Lotek merupakan makanan khas Sunda yang cukup mudah untuk ditemukan di seluruh wilayah di Jawa Barat. Sepintas lotek ini hampir mirip dengan gado-gado dari Jakarta, yakni makanan berupa rebusan sayuran segar yang disiram dressing berupa sambal kacang. Secara umum lotek lebih manis daripada pecel maupun gado-gado. Berbeda dengan gado-gado dan pecel yang bumbu kacangnya sudah jadi, bumbu lotek dibuat secara dadakan dengan cara diulek. 8. Nasi timbel. Nasi timbel merupakan panganan tradisional yang ikonik dari tanah Sunda. Siapa yang tidak terperangkap oleh kelezatannya? Cita rasanya yang nikmat dan gurih ditambah dengan ayam, tempe, lalapan, dan sambal membuat nasi timbel terkenal di daerah Jawa Barat.
Namun, saat ini nasi timbel tidak hanya dapat dinikmati di Jawa Barat. Di setiap daerah Nusantara terdapat penjual nasi timbel karena makanan khas ini telah memiliki banyak penggemar. Makanan tradisional yang populer tersebut biasanya terbuat dari adonan beras bagolo atau beras merah campur. Kekhasan dari nasi timbel terletak pada cara penyajiannya yang tradisional, yaitu dengan dimasak dalam bungkusan daun pisang. 9. Bakakak Hayam. Bakakak Hayam atau ayam bekaka merupakan kuliner tradisional yang berasal dari daerah Jawa Barat. Bakakak Hayam adalah makanan pendamping atau lauk pauk untuk kelengkapan makan nasi. Bekaka berarti korban penyembelihan hewan atau manusia. Karena bentuknya yang seperti seseorang yang duduk bersila, maka disebutlah ayam bekaka dan dalam bahasa Sunda disebut bakakak. Sebagian besar masyarakat Sunda khususnya daerah Pandeglang, hayam bakakak digolongkan menjadi makanan yang digunakan untuk kegiatan pesta adat, seperti pernikahan, sunatan dan upacara adat lainnya. Dalam upacara pernikahan, bakakak hayam dijadikan sebagai sesaji utama dalam acara uap lingkung, yaitu makanan yang diperuntukkan khusus untuk kedua mempelai dan bukan untuk tamu undangan. Saat pernikahan, bakakak hayam hanya disajikan ayamnya saja tanpa tambahan apapun. 10. Awuk. Awuk adalah satu dari sekian banyak penganan khas masyarakat Sunda atau Jawa Barat. Diolah dari tepung beras yang dicampur dengan air, garam, gula merah dan kelapa parut serta dimasak dengan cara dikukus. Akan tetapi, dikukus dengan perabot dapur beranyam bambu bernama asepan, awuk menjadi makanan khas. Selain bentuknya serupa kerucut, juga telah menjadi tradisi turun-temurun. Berbeda jika dikukus seperti biasa dengan perabot yang lebih modern. Lain pula aroma dan auranya. Adonan awuk lazimnya dibuat berlapis. Lapisan ini terbentuk dari dua warna. Warna putih dari tepung beras dan warna merah kecoklatan berasal dari gula merah. Nah itulah pemirsa, 10 makanan unik tradisional khas Sunda. Anda suka yang mana? Itu saja video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.